Selamat pagi. Nih, komen ini tak spill nih ya, Jess. Selama mengkonsumsi racikan macin, saya kehujanan kalau pulang kerja. Tapi gak apa-apa, malah tambah sehat. Usiaku 51 tahun. Nah, Jess, ini komen ini keren banget loh. Komen ini keren banget. Banyak kan dari kamu yang ketakutan hujan kan? Kalau panas dibilang jangan panasan, nanti cacingan. Kalau kehujanan dibilang jangan hujan-hujan, nanti kamu masuk angin. Jess, otakmu itu terbuat dari apa? Saya bingung saya. Ya, kamu itu hidup di Indonesia, hanya ada 2 musim aja kamu ributin sampai kayak begitu. Itu kebodohan yang dihembuskan sama yang katanya ahli-ahli dalam tanda kutip itu, yang ujungnya jualan obat. Saya nggak kepake itu, Jess. Maaf aja, Jess. Sorry ya. Hujan panas itu berkah, datangnya dari Sang Pencipta. Kalau kamu tinggalnya di luar negeri, ada 4 musim, maka kamu akan melihat ada tambahan musim semi dan musim salju. Jadi ada musim panas, ada musim dingin, ada musim salju, ada musim semi. Nah, itu kamu akan dapat itu. Kamu di Indonesia, ya hidupmu pasti akan ada panas sama hujan doang, karena kamu di negara tropis. Jangan berharap kamu dapat salju, kecuali kamu ke Dieng. Di Dieng saya blotir. Di Dieng itu saya nggak pakai baju tidur. Kamu tanya sama istri saya tuh. Ya kalau di luar jalan pakai jaket masih lah, ikut-ikutan sama yang lain. Ya, kalau di Dieng kamu, ya ini kan kebodohan-kebodohan yang terjadi di muka bumi ini karena diciptakan ya. Nggak ada sesuatu yang tidak diciptakan, itu tidak ada. Semuanya pasti ada yang memulai. Sampai kamu bangga sama berlian itu loh, ada yang memulai. Dan orang yang memulai pertama kali tentang berlian itu loh, kayaknya nggak bisa ditandingin. Padahal berlian sama batu akik itu sama. Ya, cuman karena dikasih simbol begini aja kamu tertipu dengan yang begitu dan mengatakan kaca lebih berlian lebih baik dari kaca. Sama itu. Cuman kamu aja yang membuat jadi begitu. Sehingga hidupmu tidak pernah puas dengan yang namanya eksistensi. Sehingga kamu dibesarkan tanpa eksistensi. Kamu tidak punya eksistensi kamu. Ya, saya pakai kaos yang model-model begini udah seneng saya, happy saya. Nggak perlu pakai yang merek-merek apa begitu. Nggak, karena eksistensi saya bukan di situ. Eksistensi diri saya itu ada dalam diri saya, yang sudah diciptakan sama Sang Pencipta apa adanya saya. Makanya saya nggak pernah pusing. Ya, lihat, saya nggak pernah ada jam apapun, ya, cincin apapun saya nggak pernah pakai. Kenapa ya? Karena eksistensi diri saya ada dalam diri saya, bukan ada di aksesoris saya. Nah, demikian juga dengan yang namanya apa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Hujan panas itu adalah pemberian Sang Pencipta. Kalau kamu hujan, syukuri saya. Selama saya punya motor, hidup di motor, dan kemudian kemana-mana pakai motor, kamu boleh tanya orang-orang yang mengenal Effendi Laran Seduh. Tidak pernah saya menggunakan jas hujan. Hujan kehujanan. Kalau mau gampang ya, kamu pergi ke Indovision. Ya, di sana ada Ibu Reni. Di Indovision itu manajer marketingnya. Terus kemudian di sana ada Pak John, ada Bu Winnie. Saya pernah meeting di kantor mereka dalam kondisi basah kuyup. Ketika ditanya, loh kok basah-basahan Pak? Ya karena memang saya dikasih hujan sama Sang Pencipta. Saya meeting sama mereka, ya hujan-hujanan. Saya tembus banjir, meeting dalam keadaan basah. Saya masuk kantornya loh, sepatu saya bunyi cekuk. Saya pernah diundang untuk memberikan seminar di Raden Saleh. Motor saya masuk ke got, hilang motor saya. Saya titipin ke tukang rokok. Dan kemudian saya ke situ naik ojek. Saya basah kuyup dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, bau karena masuk ke got motor saya. Saya berdiri memberikan ceramah, memberikan seminar di bawah AC. Itu di Raden Saleh itu. Saya enggak bermasalah. Terus kemudian malu begitu ya. Ngapain malu? Terus kemudian ayo pakai itu. Enggak, saya enggak begitu orangnya. Itu saya, Jess. Kamu tanya anak saya
Saya kemana-mana enggak pernah saya punya jas hujan, enggak pernah. Saya nikmatin. Kalau memang terang-terang, kalau memang hujan, saya nikmatin. Dan apakah sakit? Apalagi di outbound ya. Kamu boleh tanya tuh anak-anak buah saya tuh, yang hari ini mereka menjadi pemimpin-pemimpin semua. Mereka berubah cara pikirnya gara-gara siapa? Hujan itu berkah, bukan penyakit. Nah, kamu tanya itu game master saya itu, ya almarhum Pak Aldo itu orang pertama yang saya didik. Kemudian ada Sulaiman, kemudian ada yang namanya Ima, ya, Fatmawati, ada yang namanya Kang Yayan. Terus kemudian tim saya, kamu cek tim saya rata-rata kalau hujan, nggak ada yang neduh hujan-hujanan. Karena apa? Itu berkah. Kamu boleh tanya 6.000 orang yang pernah kerja di UOB, yang pernah outbound dengan Artumoro, Effendi, Pak E. Kamu tanya sama mereka, hujan ya hujan-hujanan, nggak ada. Pertamina, kamu boleh tanya sama mereka kalau outbound dengan Artumoro, outbound dengan For Life outbound, Bang Citras, kamu boleh tanyain, hujan terus, nggak ada plan B, plan C, nggak ada. Hujan memang berkah, makanya dinikmati. Apalagi kalau kamu ditambah tubuhmu full nutrisi. Nah memang harus seperti itu. Kalau enggak ya kamu ya ragangan ngeloram ya, ragangan jetis ya, ragangan desa, ragangan belinyu. Kalau saya ngomong sama istri saya, ragangan belinyu, dikit-dikit masuk angin. ya kamu harus merubah cara berpikirmu. Makanya saya selalu sarankan minumannya racikan Mak Jin. Supaya apa? Supaya nutrisi tubuhmu terpenuhi. Kalau nutrisi tubuhmu terpenuhi, vitamin terpenuhi, mikronutrisi, mineralnya terpenuhi, kamu sehat, badanmu kuat untuk diajak geber-geberan. Ya kamu, aduh, susah ngomongnya saya jadi ya. Makanya kayak Pak siapa ini, beliau geber-geberan hujan-hujanan enggak ada masalah ya, karena nutrisinya penuh. Pak Nur Hayati, oh ibu ya, Ibu Nur Hayati, hujan-hujanan ya berkah. Kamu kalau bisa menerima berkah ilahi, hidupmu enak, Jess. Tapi kalau kamu ketakutan dengan apa yang Tuhan sudah siapkan dalam hidupmu, ya kamu enggak nyaman hidupmu. Ya, enggak nyaman. Bahaya itu, malah justru kamu enggak akan menikmati hasil dari berkah ilahi. Karena apa ya? Karena hidupmu ditakut-takuti dengan ketakutan yang enggak pernah kamu takuti sebetulnya. Dan hanya diciptakan untuk menakut-nakuti dirimu, dan karena kamu ketakutan maka kamu terfarmasi di situ. Coba deh belajar, pilek enggak minum obat, pusing enggak minum obat, mules enggak minum obat. Coba belajar, batuk tidak minum obat. Nikmatin aja itu. Ya, itu alarm tubuhmu. Untuk tubuhmu butuh yang namanya 5 hal dan 4-nya kamu abaikan. Kamu hanya asupkan yang kelima tok. Apa itu yang keempat? Mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Karbonya kamu tinggalin. Udah itu aja. Karena apa? Karena selama ini yang kamu jojoin ke mulutmu itu cuman karbo. Nasi, tepung, jajanan, gorengan, ya, cemilan. Ini aja melulu yang kamu masukkan. Nasi segunung, lauknya cuman 1 potong. Gimana kamu mau sehat? Sedangkan tubuhmu itu, sel tubuhmu itu makanannya adalah ini: mineral, vitamin, asam amino, asam lemak. Mineral vitamin itu ada di racikan Mak Jin full, ya. Atau kalau tidak, kamu harus supplementation. Suplemen ada 8 yang saya sarankan: liposomal glutathione, probiotik, D3K2, MCT, magnesium, kalsium 6, propolis, royal jelly 8. Asam amino, asam lemak itu ada pada telur, ikan, daging, seafood, tempe, tahu ya, kacang-kacangan ya. Nah, kamu mengasupkan yang mana? Ini kan yang bolak-balik kamu asupkan kan. Lapar dikit, ganjel perut, lapar dikit, ganjel perut, lapar dikit, ganjel perut, lapar dikit, ganjel perut. Lah bagaimana tubuhmu bisa sehat? Ya, kamu enggak mampu menghadapi hari-harimu kamu. Berat Jess hidup ini Jess, tapi kamu harus menjalaninya. Ya, minimal kamu asupkan 4 poin inilah. Ya ada dalam racikan Mak Jin. Nah kamu kalau mau beli, klik profil, di sini ada keranjang belanja. Di situ aja udah aman itu.